kedua di materi minggu ini, tepatnya untuk kelas 10. Di pertemuan kali ini kita mau membahas tentang gelombang ya. Jadi setelah kemarin kita sudah belajar tentang getaran, tentang gerakan sederhana, sekarang kita ke gelombang. Oke, ikuti terus ya. Gelombang ya. Yang namanya gelombang itu merupakan getaran yang merambat. Jadi getaran dia dihasilkan dari getaran yang merambat. Ketika sebuah sumber getar digetarkan, kemudian dia terjadilah getaran di situ dan getarannya merambat melalui suatu medium, maka nanti muncul gelombang. Untuk jenis-jenis gelombang itu ada banyak. Yang pertama akan kita bahas jenis-jenis gelombang menurut mediumnya. Ini mediumnya. Nah, itu ada dua. Yang pertama adalah kita bahas dengan istilah gelombang mekanik. Gelombang mekanik. Kalau gelombang mekanik itu gelombang yang butuh medium. Jadi di sini butuh medium dalam perambatannya. Jadi kalau dia mau merambat, dia butuh medium. Itu untuk gelombang mekanik. Contohnya kita tulis di sini example. Contohnya untuk gelombang mekanik ini adalah bunyi. Yang pertama bunyi. Contoh gelombang bunyi. Karena bunyi kalau pengen merambat, dia harus ada medium. Kalau di ruang hampa, bunyi tidak bisa merambat karena tidak ada medium udara. Dan ketika Pak berbicara seperti ini, maka bunyi itu bisa merambat. Kenapa? Karena ada udara yang menjadi mediumnya untuk menghantarkannya. Sepanjang itu. Contohnya bunyi. Kemudian dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua, itu ada gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang elektromagnetik, maka dia tidak butuh medium. Jadi dalam perambatannya gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium. Jadi di sini saya tulis tidak butuh medium dalam perambatannya. Kalau untuk gelombang elektromagnetik, contohnya bisa kita ambil contoh elektromagnetik itu apa Pak? Nah ini gelombang-gelombang yang dihasilkan alat-alat elektronik semacam sinyal HP ya. Sinyal HP, kemudian televisi, semacam ini, kemudian wifi atau wifi ya. Nah, gelombang-gelombang semacam ini itu tidak butuh medium. Jadi dia cuma membutuhkan yaitu antena pemancar sama penerima. Sudah seperti itu. Ini adalah materi untuk yang bahasan pertama, di mana gelombang, jenis-jenis gelombang untuk mediumnya ada dua, yaitu mekanik dan elektronik. Bahasan selanjutnya adalah jenis-jenis gelombang menurut arah getar dan arah rambat. Kalau menurut arah getar dan juga arah rambat, ini ya, arah getar dan arah rambat, maka gelombang bisa diklasifikasikan menjadi dua buah juga. Yang pertama kita membahas istilahnya adalah gelombang transversal semacam ini. Transversal. Di mana dalam bahasa gelombang transversal itu merupakan gelombang yang arah getarnya itu nanti tegak lurus ya. 90 derajat ya. Jadi arah getarnya tegak lurus dengan apa? Dengan arah rambatannya. Arah rambatnya. Arah rambatannya semacam ini. Tetapi untuk contohnya sendiri, gelombang transversal ini mungkin anak-anak di rumah khususnya yang cewek ya, pasti kan pernah main-mainan namanya lompat tali. Nah, mainan lompat tali itu kalau kita letakkan ada pohon semacam ini, kemudian kita ikat aja talinya di sini. Nah,
kemudian talinya digerakkan. Nah, nanti kan akan seperti ini. Nah, kalau kita buat visualisasinya, maka gelombang transversal ini contohnya otomatis apa Pak? Oh, berarti contohnya otomatis adalah gelombang tali. Nah, ini adalah contoh dari gelombang transversal. Yang intinya dia arah getarnya tegak lurus dengan rambatan. Kemudian kalau kita membahas tentang transversal, maka nanti kita bisa menuliskan atau menggambarkan grafiknya untuk transversal. Grafiknya kan semacam ini. Nah, semacam ini. Nah, semacam ini. Ini adalah gelombang transversal. Di gelombang transversal nanti ya, yang di sini kita beri simbol Y atau simpangan dalam meter, dan di sini adalah waktu dalam sekon. Untuk gelombang transversal sendiri, dia dimulainya itu dari sini ya, ini ya. Ini yang di sini itu namanya adalah simpul. Nah, semacam ini. Kemudian di sini kita namai dengan istilahnya perut. Untuk perut yang bagian atas, maka kita bisa menyebut dengan istilah bukit. Tapi di sini kalau yang di bawah itu juga perut. Tapi perut bawah Pak. Nah, perut bawah itu namanya adalah lembah. Semacam ini. Ini adalah penampang dari gelombang transversal, di mana dia berbentuk gelombang sinusoidal ya. Jadi untuk Pak, lalu yang namanya satu panjang gelombang gimana kalau di sini ya? Kalau di sini satu panjang gelombang dia didefinisikan dengan istilah ini. Tak taruh ke bawah, seperti ini. Nah, jadi satu panjang gelombang itu istilahnya kalau didefinisikan satu lambda. Nah, ini satu lambda. Ya, ini lambang ini kita menyebutnya dengan satu lambda. Jadi satu panjang gelombang atau satu lambda itu didefinisikan sebagai satu bukit dan juga satu lembah. Nah, ini satu bukit, satu lembah. Maka ini satu lambda. Semacam itu, atau satu panjang gelombang. Kemudian setelah kita bahas transversal, bagian selanjutnya adalah yang longitudinal. Untuk gelombang longitudinal, maka di sini yang perlu dipahami bahwa arah getarnya itu searah dengan arah rambat. Arah rambatannya. Contohnya ketika kita bahas masalah gelombang longitudinal, itu apa? Nah, contohnya ini example-nya adalah tentang gelombang bunyi. Nanti di sini bukan berupa bukit dan lembah semacam seperti tadi, tetapi di sini nanti dia dihasilkannya misal ya, kalau bunyi kan dihasilkan dari apa? Oh, alat speaker misalnya. Kita gambar speaker di sini. Di speaker. Kemudian dia hasilnya kayak gini. Nah, gini. Seperti ini. Kemudian nanti ada lagi. Seperti ini. Oh, kalau di gelombang longitudinal, maka ini yang rapat ini kita sebut dengan istilah rapatan. Sementara yang bawah, yang ini kita renggang, kita sebut dengan istilah renggangan. Sehingga kalau kita membahas gelombang longitudinal, baik arah getar dan arah rambatannya itu searah. Arah getarnya juga ke kanan semacam ini karena sumber getarnya dari kiri. Arah rambatnya juga ke kanan. Ya, ini arah getar sama dengan arah rambat. Semuanya ke kanan. Kemudian untuk definisi satu panjang gelombang itu dia dimulai dari sini. Jadi kalau satu lambda, di sini lambang ini adalah lambda. Satu lambda itu adalah satu rapatan ditambah dengan satu renggangan. Oke, semacam itu. Ini adalah bahasan materi tentang jenis-jenis gelombang. Selanjutnya setelah kita tahu jenis-jenis gelombang, kita akan bahas juga tentang besaran-besaran fisika apa aja yang ada di sini. Oke. Kita akan membahas yang pertama dengan istilah periode dulu. Kalau kemarin di periode getaran, ya, periode itu merupakan waktu
untuk melakukan satu kali getaran, di sini beda. Kalau gelombang, maka periode merupakan waktu untuk melakukan satu kali gelombang. Walaupun bersamanya tetap sama, ya, bahwa T sama dengan waktu per banyak gelombang N. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua nanti akan sama dengan yang getaran, ya, yaitu frekuensi. Bahwa frekuensi itu merupakan banyak gelombang seperti ini tiap satuan waktu. Jadi kalau F kecil, banyak gelombang apa? N tiap satuan waktu per T. Kemudian dari hubungannya dari kedua buah ini seperti yang saya terangkan kemarin saat di getaran, hubungan T dan F semacam ini, bahwa T itu 1 per F, T itu 1 per F. Besaran yang ketiga dari besaran dalam gelombang itu adalah istilahnya kecepatan sudut. Kalau kecepatan sudut di sini itu omega, ya, kita lambangnya adalah omega. Tapi kita bahasnya dari panjang gelombang. Nah, ini kan merupakan satu buah panjang gelombang atau satu lambda. Kita menyingkatnya satu lambda. Kemudian kalau misal gambar ini, ya, ini saya hapus lagi biar lebih bagus. Nah, ini. Gambar ini kita buat dalam satu lingkaran penuh. Ternyata dia membentuk sudut sebesar 360 derajat. Nah, sudut 360 derajat ini nilainya sama aja dengan 2pi. Jadi kalau kecepatan sudut itu kita menuliskannya adalah lambangnya omega seperti ini. Kemudian ini 360 derajat, Pak. Satu lambdanya ternyata 360 derajat. 360 derajat 2pi. Berarti di sini atasnya adalah 2pi. Dibagi. Nah, ini waktu untuk sampai sini ini T kan. Dari titik A sampai ke titik B apa, Pak? Dari titik A sampai titik B itu merupakan waktunya untuk melakukan satu kali panjang gelombang itu adalah periode. Sehingga di bagian T kita bisa ganti dengan istilah 2pi per T semacam ini. Ini adalah rumus untuk menghitung kecepatan sudut. Akan tetapi kalau misal T-nya kita substitusi di mana T sama dengan 1 per F, maka di sini omega sama dengan 2pi dibagi 1 per F. Sehingga omega ini kan lari ke atas kan, naik ke atas, jadinya omega sama dengan 2pi dikali F. Semacam ini. Ini untuk posisi besaran yang ketiga, kecepatan sudut. Kemudian untuk besaran yang keempat itu adalah panjang gelombang. Ini ya, panjang gelombang. Nah, semacam ini. Kalau panjang gelombang di sini ya seperti ini. Satu bukit satu lambda untuk transversal ini adalah 1 lambda. Ini 1 lambda. Tapi kalau untuk longitudinal berarti 1 rapatan sama 1 renggangan. Nah, ini juga 1 lambda. Kemudian yang nomor 5 itu adalah yang namanya bilangan gelombang. Nah, ini bilangan gelombang. Itu nilainya K. K nilainya adalah dari 2pi dibagi sama lambda seperti ini. Ini untuk nilai bilangan gelombang. Itu K 2pi dibagi panjang gelombang. Kemudian yang keenam, besaran terakhir dalam gelombang itu adalah tentang cepat rambat gelombang. Cepat rambat semacam ini, cepat rambat gelombang. Ya, ini jadi kalau kita bahas cepat rambat itu kan kecepatan ya, dari jarak dibagi sama waktu. Nah, kalau kita gambarnya seperti ini, gelombang jarak tempuhnya dari sini sampai sini ini sama dengan lambda. Oh, berarti jaraknya sama dengan lambda, sehingga posisi S akan diganti dengan lambda. Ini tetap V. Lalu T-nya gimana, Pak? Kalau dari titik A sampai menuju ke ini waktu ya, ke titik B di sini, dari A menuju B, maka
waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gelombang ini itu namanya periode. Sehingga posisi yang T akan disubstitusi dengan periode, sehingga lambda dibagi T seperti ini. Nah, kalau misal T nya kita ganti dengan 1 per F, kita substitusi, maka nanti kita ketemu persamaan V sama dengan lambda dikali frekuensi, semacam ini.